Oke, yuk teman-teman, dan langsung aja teman-teman. Jadi perawatan motor Vixen R itu ya nggak ribet-ribet amat ya, simple sih kalau menurut aku ya. Dan ini juga tipe motor sport ya, motor sport naked teman-teman. CC-nya 150 ya, nggak rebel-rebel amat lah. Kayak motor-motor 250 yang perawatannya wow, bisa sampai 500.000 ya per bulan, gila. Tapi kalau di motor Vixen R ini berhubung motor gede tapi ngocil ini ya, motor sport ngocil 150 cc, nggak begitu ribet ya. Jadi perawatan selama per bulan itu aku yang pertama yang harus wajib itu ganti oli teman-teman ya. Ganti oli bos, ganti oli. Kalau jadi gini ya, kalau punya budget yang kalau lagi ada uang banyak gitu, aku pakai liquid moly ini. Lalu kalau aku lagi low budget alias bokek ya, tapi ya wajib servis, aku pakai oli Shell Advance yang AX7 yang biru ini gitu. Yang pertama jangan lupa ganti oli ya, karena mesin di dalam jangan sampai telat ganti oli biar mesin nggak jebol teman-teman, nggak pistonnya nggak lengket, dan oli tetap kental ya, jangan sampai habis, nanti dia bakal ngerusak gitu. Itu oli yang utama. Lalu perawatan yang kedua yang harus kalian simak itu ialah ini. Nah, ini air radiator harus sering-sering kalian cek ya. Ini punya aku udah habis ya. Ini berapa bulan ya? Mungkin 3 bulanan ini. Ini kapan hari aku isi full segini ya. Habis karena kepake touring jauh, jadi mesinnya panas ya. Jadi air radiatornya menyusut ya. Ini tinggal segini di low, nanti kita bakal isi aja ya. Jadi air radiatornya harus kalian cek ya. Mungkin kalau yang pasang undercoil tinggal intip di bawah, tapi kalau teman-teman yang udah kayak aku ini undercoilnya dilepas ya, tinggal intip aja, goyang-goyang ya. Itu radiator. Lalu perawatan selanjutnya yang harus kalian cek itu ini apa namanya, gearnya ini ya. Itu harus sering-sering kalian cek teman-teman ya. Kendor atau enggak. Kalau kendor ya tinggal ituin apa namanya, diseretin lagi teman-teman ya. Jadi gear, oli, air radiator. Dan buat kalau mesin sih, kalau mesin ya, jadi kalau tips dari aku ya, kalau mesin itu 6 bulan sekali aku tune up. 6 bulan sekali tune up, kadang 1 tahun 2 kali juga 6 bulan sekali, kadang setahun 1 kali juga ya. Tapi tergantung, kalau mesin kita enak ya nggak perlu tune up buat apa. Tapi kalau mesin kita nggak enak alias berat, itu perlu di tune up ya. Tune up itu kayak di sini style klep ya, klepnya akan kendor, itu di style lagi biar mantep ya tarikannya itu. Jadi kalau dari saran dari aku di Andre Motovlog, jangan suka atau sering-sering bongkar ini ya, mesin blok ini. Itu nggak baik juga buat kesehatan mesin ya. Kalau saran dari aku, baiknya itu 3 bulan sekali, 6 bulan sekali itu nggak apa, normal. Tapi kalau 1 bulan sekali, 2 bulan sekali dilepas, itu motor jadi nggak enak lah, nggak kayak sebelumnya. Jadi saran aku jangan sering-sering bongkar pasang ini ya. Kalau motor kita enak ya nggak perlu dibongkar, cukup ganti oli aja ya perawatannya. Kalau nggak enak kayak ada suara berisik di sini lah, itu harus kita cari tahu dan wajib bongkar lah. Kalau suara berisik itu ada di sini, itu ini kapan hari ada decitan, ini silwater pumpnya 173.000 ganti. Terus ada bunyi decitan lagi, bearing as noken asnya ganti 50.000. Jadi kayak gitu. Selain perawatan itu sih ya nggak ada lagi teman-teman buat bulanan ya. Dan untuk konsumsi BBM sih masih di angka 50 km punya aku ya. Kalau ban standar sih 50 km,
tapi 53 km sampai 55 km ya buat 1 liter. Tapi berhubung aku upgrade ban depan belakang, jadi kurang lebih 49 sampai 50 km per liter teman-teman. Itu jadi teman-teman, poinnya yang pertama, jangan telat ganti oli, poin pertama. Dan poin yang kedua, jangan lupa cek air radiator juga ya teman-teman. Poin yang ketiga, jangan lupa cek rantai ya, karena kalau ada bunyi berisik itu nggak enak juga teman-teman. Dan kalau keseretan itu nggak enak, kalau terlalu kendor itu rawan banget buat loss ya. Jadi kalian harus cek itu setel rantai ya. Yang pasti itu kayak gini, dia tuh lurus tapi ada kendor-kendornya dikit gini, lurus ada. Kalau terlalu ke bawah itu kendor, minta dikencengin. Dan kalau terlalu seret itu dia gininya nggak enak, keras, itu nggak baik juga ya buat rantai cepat aus ya. Kurang lebih itu 3 perawatan yang harus kalian lakukan ya. Kalau untuk tune up tadi kalian udah paham kan, 1 tahun 2 kali, kalau nggak 1 kali aja cukup. Jangan sampai tiap bulan atau 2 bulan sekali dibongkar, itu nggak baik buat kesehatan mesin teman-teman. Oke, sip ya. Oke teman-teman, jadi kurang lebih gitu aja video aku di Andre Motovlog ya, tentang tips perawatan motor Vixion R biar motor kalian awet ya, jangan sampai telat ganti oli. Dan Vixion R aku ini kilometernya udah berapa ya, nggak kelihatan bos, 104.000 teman-teman, 103.000 kilometer ya. Ini nggak pernah aku reset ya, pemakaian 4 tahun, kilometernya udah tembus 100.000 kilometer. Tiap hari nempuh jarak 60 kilometeran ya. Kalau 3 tahun yang lalu itu malah 100 km per hari ya. Ini kali ini turun karena habis pindah rumah dan kerjaanku agak deket juga dari sini. Jadi kurang lebih cuma 30 km ya buat berangkat aja. Kalau pulangnya 60 km, itu belum buat kayak touring, kayak yang lain-lain gitu ya. Oke, sip. Jadi teman-teman, dan gitu aja video aku dan tim Motovlog ya. Buat teman-teman yang suka dengan video aku, jangan lupa like, share, unsubscribe teman-teman di sini ya. Dan buat teman-teman, jadi gitu aja. Salam dari aku dan tim Motovlog. Kita jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sip. Ya, Vixion N ini bos, Vixion R gue mantep. Sip.